munasabati hadzal 'ard nabda'ul 'ard taqdimi bi qira'atil suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Da'u Quraisyin, gangguan suku Quraisy, lisahabati kepada sahabat Nabi. Lamma ra'at, tatkala melihat, Quraisyun suku Quraisy, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha melihat, azizan dimuliakan, muhtaraman dan dihormati. Imtana'u, berhentilah mereka, an azahu, daripada mengganggu beliau. Wa akbalu, berpindahlah mereka, ala ashabihi, kepada sahabat-sahabat Nabi, bil idai, dengan mengganggunya, wala siyama, dan terutama al mustad'afina, orang-orang lemah, alladzina, yaitu orang-orang yang lana syura lahum, tidak mempunyai pembela, lahum, kepada mereka. Fa akhadat, maka masuk, kullu qabilatan, tiap-tiap kabilah, tu'adzibu, menuliskan, man aslama, orang yang masuk Islam, minha, dari golongan mereka, bil habsi, dengan penjara, wal dhalbi, dan pukulan, wal ju'i, dan lapar, wal atosi, dan haus, hatta sural wahidi, sehingga kejadian seseorang, minhum, di antara mereka, la yastati'u, tidak sanggup, al julusu, duduk, wala yadri, dan tidak tahu, ma yaqulu, apa yang ia katakan, min siddati, beratnya siksaan, min siddatil adabi, dari beratnya siksaan, wa mimman, dan setengah dari orang-orang, udibu, yang mereka siksa, bila'u, ialah Bilal, wa Ammar ibnu Yasir, dan Ammar bin Yasir, wa akhuhu, dan Ammar saudaranya, wa abuhu, dan ayahnya, wa ummuhu, dan ibunya, wa Khabbab ibnul Arad, dan Khabbab bin Arad. Bismillahirrahmanirrahim. Matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama ra'at Quraisyun, tak kala kaum Quraisy, anal ida'a, dapati bahwa lam yujdi naf'an, itu tidak memberi hasil, balza dal muslimina imanan, bahkan menambah keimanan, wayakinan, dan keyakinan orang-orang Islam. Masyau, maka pergi mereka, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu, dan mereka meminta, minhu, supaya Nabi, ayya buda lihatahum, menyembah berhala-berhala mereka, waya budu, dan mereka juga, ilahahu, akan menyembah Tuhan beliau. Fa'anzalallahu, lalu Allah turunkan kepada beliau, alaihi suratul kafiruna, surah al-kafirun. Falama ayisu, tak kala mereka berputus asa, tolabu, mereka meminta, minhu, kepada Nabi, ayus kito, supaya beliau hapuskan minal Qur'ani, dari isi Al-Quran, mayagiduhum, apa-apa yang menjadikan mereka, mindami alihatihim, mereka marah, wa ibadatihim, tentang celaan kepada berhala mereka, au yubaddilahu, dan persembahan mereka, bil biqur'anin akhara, atau beliau tukar dengan Al-Quran yang lain. Fa'anzalallahu, maka Allah turunkan jawaban wahyu lahum, kepada mereka, kul ma yakunuli, katakanlah, an ubadilahu, tak ada hak bagiku, mintil koi nafsi, untuk merubahnya dari kehendak sendiri, in at-tabi'u, aku tidak turut, ilama yuha ilayya, melainkan apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hijratul Habasyatil Ula, hijrah ke Habsyah yang pertama. Lamma ra'a, tatkala melihat, an-nabiyyu nabi, mayalhaku, diganggu, bi ashabihi, para sahabat Nabi, minal adza wa anwa'il azabi, dengan berbagai siksaan dari kaum Quraisy, amaro, lalu memerintah Nabi, hum, kepada mereka, bil hijrati, untuk hijrah, ilal Habasyati, ke Habsyah. Fahajaro, maka berhijrahlah, asyratun min ashabihi, 10 orang dari kaum laki-laki,
wa khamsu niswatin, dan 5 orang perempuan. Minhum diantaranya Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, wa zaujatuhu, dan istrinya, Ruqayyatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u, dan mereka kembali ba'da salasatin asyurin, setelah 3 bulan, bisa babi alamil gurbati, karena penderitaan keasingan, wakilati adadihim, dan sedikit jumlah dari mereka, wa kana zalika, dan yang demikian, fis sanati khomisati, terdapat tahun yang kelima, minal hijrati, dari hijrah, wahia awalu, dan yang pertama, hijratin, hijrah, fil islami, di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Islamnya Hamzah wa Umar dan Umar. Fi sanatil khamisati, pada tahun kelima, aslama, masuk Islam, rajulani, 2 orang laki-laki, min kibari Quraisyin, dari pemuka kaum Quraisy, masyhurani, keduanya masyhur, bil quwati, karena kekuatannya, wa syaja'ati, dan keberaniannya. Wahuma, dan keduanya itu, Hamzatu, ialah Hamzah, amun nabiyyi, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab, tsanil khulafa'ir rasyidin, yang merupakan khulafa rasyidin yang kedua. Wa kana Umar, dan adanya Umar, qabla islamihi, sebelum masuk Islam, min a'zamil mu'aridina, ialah orang yang paling menentang lil islami, Islam, wal muntaqimina, dan orang yang suka menyiksa, mimman, dari orang-orang aslama yang masuk Islam. Fa'azallahu, lalu Allah memuliakan al-islama, Islam, bi islamihima, dengan masuknya Islam Hamzah dan Umar. Wa kana muslimuna, dan adapun orang-orang muslim, fi dzalikal waqti, pada waktu itu, arba'ina, jumlahnya 40, rajulan, laki-laki, wa ihda asyrata, dan 11 imro'atan, perempuan. Hisarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengepungan atau pemboikotan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahli baitihi, dan keluarganya kanjeng Nabi. Lama tatkala ro'at Quraisyun tisarul islami, orang-orang Quraisy melihat Islam tersebar luas, fil qabaili, di dalam kabilah-kabilah. Azamu, maka mereka berencana atau berniat, ala qatli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahasyarat, mereka memboikot kepada Nabi, wa ahla baitihi, dan keluarganya, Syib'i, di dalam Syib'i atau Mekah, wa mana'u anhumul arzaqo, dan mereka menahan makanan untuk Nabi dan keluarganya, wa tafaku, dan mereka berjanji, ala an la yaqbalu lahum sulhan abadan, untuk tidak mau menerima perjanjian untuk selama-lamanya, illa ida, kecuali apabila aslamun nabi lil qatli, keluarganya Nabi menyerahkan Nabi untuk dibunuh, wa katabu, dan kesepakatan, matapaku alaihi, yang telah mereka setujui, fi fatil alaquha, di dalam lembaran yang mereka gantung, fil ka'bati, di dalam Ka'bah, wa kana dzalika, dan adapun kejadian itu terjadi, fi sanatisa bi'ah, dalam tahun ke-7 minan nubuwati, dari tahun kenabian. Simaklah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dari kitab Nurul Yakin bait ke-22 ini membahas mengenai gangguan suku Quraisy terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai ditakuti dan disegani oleh banyak orang, disinilah kaum Quraisy mulai berhenti untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW dan beralih dengan mengganggu para sahabatnya yang lemah dan juga tidak memiliki para pembela. Bahkan, dari setiap kabilah menyiksa para anggotanya yang beralih keyakinan dengan mengikuti ajaran atau keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam. Jadi, setiap kabilah akan menyiksa para anggotanya yang beralih keyakinan kepada agama Islam dengan dimasukkan kepada penjara, dipukuli, bahkan diboikot dari makanan dan juga minuman, sehingga membuat mereka kelaparan dan juga kehausan. Beberapa orang yang disiksa oleh suku Quraisy ini ialah ada Bilal bin Rabah,
Amr bin Yasir, saudaranya, bapaknya, ibunya, dan juga Khobab bin Arad. Itulah beberapa orang yang disiksa oleh suku Quraisy karena mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada bab ini intinya ialah kaum Quraisy mulai berhenti mengganggu baginda Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mulai disegani dan dihormati oleh banyak orang. Akan tetapi suku Quraisy ini mengganggu, bahkan menyiksa para sahabat Nabi yang lemah dan juga tidak memiliki para pembela. Pada masa Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam di Mekah, beliau menghadapi penentangan yang sangat keras dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy adalah suku yang sangat berpengaruh di Mekah saat itu. Mereka memegang teguh tradisi dan kepercayaan nenek moyang, serta sangat menjaga sistem sosial dan ekonomi yang sudah ada. Apa saja tuntunan kaum Quraisy? Kaum Quraisy menuntut berbagai hal kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, menuntut bukti kenabian, kedua, menghentikan dakwah Nabi dan para sahabat, dan yang ketiga, mencemooh dan menghina. Mengapa kaum Quraisy bertindak seperti itu kepada para nabi dan sahabat? Ada beberapa alasan mengapa kaum Quraisy bersikap seperti itu. Karena kaum Quraisy takut akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka jika ajaran Islam diterima oleh masyarakat luas. Kaum Quraisy sulit menerima ajaran Islam karena bertentangan dengan kepercayaan dan tradisi yang telah mereka anut selama berabad-abad. Kaum Quraisy sulit menerima ajaran Islam karena bertentangan dengan kepercayaan dan tradisi yang mereka telah anut selama berabad-abad. Kaum Quraisy sangat bergantung pada sistem perekonomian yang ada di Mekah, yang didominasi oleh perdagangan berhala. Ajaran Islam yang menentang penyembahan berhala mengancam kepentingan ekonomi mereka. Sikap Nabi Muhammad SAW, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dalam menyampaikan dakwahnya. Beliau tidak pernah menyerah dan terus mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari sejarah Islam yang sangat penting. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya yaitu Hijratul Habasyatil Ula, hijrah ke Habsah yang pertama. Pada masa awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyebarkan ajaran Islam di Mekah, mereka menghadapi banyak sekali tantangan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang tidak menyukai ajaran Islam ini melakukan berbagai cara untuk menghentikan penyebaran Islam, mulai dari ancaman siksaan fisik hingga upaya pembunuhan. Dan mengapa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada para sahabat untuk berhijrah atau berpindah ke Habsyah? Habsyah dipilih sebagai tujuan hijrah karena beberapa alasan. Yang pertama, negeri yang aman. Yang kedua, jauh dari kejaran kaum Quraisy. Yang ketiga, penduduk Habsyah mayoritas beragama Nasrani. Dan hijrah ke Habsyah pertama kali dilakukan oleh sekelompok kecil para sahabat Nabi pada tahun ke-5 setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan dan termasuk di dalamnya adalah Sayyidah Ruqayyah, putri dari Rasulullah SAW. Hijrah ke Habsyah adalah suatu peristiwa penting dalam Islam. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman, kesabaran, dan persaudaraan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, jadi pada bab ini yaitu menjelaskan tentang Islamnya Hamzah dan juga Umar. Jadi pada tahun ke-5 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, ada dua sosok laki-laki yang dimana mereka itu adalah sosok pembesar dari kaum Quraisy. Mereka itu terkenal dengan keberaniannya dan juga kekuatannya. Mereka itu yaitu yang pertama Hamzah, yang dimana Hamzah merupakan paman Nabi Muhammad SAW, dan juga Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka itu masuk Islam? Nah, sebab masuknya Islam Hamzah yaitu beliau seringkali melihat perilaku kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya menyakiti dan juga berbuat tidak baik kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Sehingga suatu ketika ada Jariyah, yaitu dimana dia itu seorang gadis, menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, menceritakan sesosok
Abu Jahal yang menyakiti Nabi Muhammad. Mendengar itu, Hamzah langsung menghampirinya dan juga memarahi dan mengolok-olok si wanita tersebut. Lalu beliau mengatakan, kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Bagaimana bisa aku mengolok-olok Nabi Muhammad sedangkan aku iman kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu setelah Hamzah masuk Islam, beliau mendapat gelar yaitu Asadullah, yang artinya macan Allah, karena dengan keberanian beliau terhadap Islam, lalu beliau mendapat julukan sebagai Asadullah. Nah, pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya. Dulu ketika Nabi Muhammad baru mulai menyebarkan ajaran Islam, banyak orang di kota Makkah yang tidak percaya dan marah. Mereka adalah orang-orang kaya dan berpengaruh yang takut kehilangan kekuasaan dan kedudukan mereka. Dari arti pemboikotan itu seperti dijauhi dan dikucilkan dari pergaulan. Orang-orang yang diboikot tidak boleh diajak bicara, berdagang, bahkan menikah dengan orang-orang yang melakukan pemboikotan. Dan mengapa Nabi Muhammad dan keluarganya diboikot? Ya, kaum Quraisy, suku yang paling kuat di Makkah, sangat marah kepada Nabi Muhammad. Mereka takut ajaran Islam akan membuat pengaruh mereka melemah. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk memboikot Nabi Muhammad dan keluarganya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan ini dilakukan di sebuah lembah yang sempit di sekitar Makkah. Nabi Muhammad dan pengikutnya terpaksa tinggal di tempat yang sangat terbatas dan sulit untuk mendapatkan makanan dan air karena diboikot. Dan pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Selama waktu itu juga Nabi Muhammad dan pengikutnya mengalami kesulitan yang sangat besar. Mereka kelaparan dan kehausan dan hidup dalam kesendirian. Wa